lagi bersama aku Belinda Amanda di Sportholic yang pastinya akan memberikan informasi seputar olahraga selama 30 menit ke depan. Dan yang pastinya ini up to date dan bikin greget kalian sobat sport di rumah. Dan yang pasti ini informasi nggak hanya di Malang aja, tapi di Indonesia dan juga seluruh mancanegara. Wow, ini ada sport yang luar biasa dan pastinya bikin kalian itu kayaknya aku tahu deh informasi olahraga ini. Oke deh, kita langsung aja ke berita pertama. Ini datangnya dari Kota Malang. Kalau kalian tahu pencak silat Indonesia atau ikatannya adalah si IPSI ya kan, khususnya di Kota Malang. Ketua dari IPSI Kota Malang ini lagi menggalakkan atau ya kita bisa bilang mereka sedang menstandarisasi nih untuk pelatih pencak silat di seluruh sekolah yang ada di Kota Malang. Karena apa? Karena dia pengen nih punya standar yang bagus, kualitas yang bagus, yang pastinya nanti pencak silatnya juga atau anak-anak dari penggiat pencak silat ini bisa menghasilkan kalau kita bilang skillnya itu sama dan juga rata. Kayaknya menarik banget nih untuk belajar pencak silat. Ketua IPSI Kota Malang, Parso Adianto, menjelaskan pihaknya melakukan standarisasi pelatih sehingga kemampuan mereka sama dan mampu memberikan materi pelatihan silat dengan baik kepada siswa sekolah. IPSI saat ini selalu mengupdate berbagai hal baru dalam dunia pencak silat yang senantiasa disosialisasikan kepada pelatih. Tunggal ini juga wajib, jurusnya juga sama semua, jadi gerakan-gerakannya sudah sama. Tapi kalau ganda itu sudah bebas gerakannya, senjatanya aja yang sama. Jadi seleksi ini adalah sertifikat kecamatan menuju tingkat kabupaten kota. Jadi ini mencari yang terbaik di tingkat kecamatan masing-masing untuk selanjutnya maju ke tahapan berikutnya, tingkat kota dan kabupaten. Animo pencak silat di kalangan pelajar cukup bagus sekali. Terbukti dalam setiap ada event yang menyangkut pelajar, animo setiap tahun banyak peserta yang mengikuti kegiatan ini. Kesimpulannya adalah pencak silat sudah dapat diterima tidak hanya di kalangan masyarakat, tapi di kalangan sekolah baik itu maupun sosial. Jadi IPSI punya kewajiban tugas untuk mencerdaskan para pelatih untuk selanjutnya pelatih itu mentransformasikan kepada anak didiknya masing-masing di tempat-tempat pelatihan. Oleh karenanya tugas IPSI itu menyampaikan informasi yang kekinian. Saat ini minggu yang kemarin ketika Jawa Timur ada sosialisasi peraturan pertandingan yang baru tahun 2022. Mungkin tahun 2023 peraturan ini yang dipakai. Oleh karenanya tugas kami insya Allah dalam Desember akhir ini kami akan mengadakan sosialisasi di tingkat Kota Malang dan di provinsi juga. Di Propaus disebut oleh 54 senantiasa tetap. Jadi tingkat SMP atau BS yang mengikuti pertandingan biasa ganda sama tunggal. Aturannya tetap sesuai dengan JIPSI untuk dari mulai penggunaan senjatanya, kemudian integrasi gerakannya, kemudian dari ketepatannya, sehingga semuanya saling mendukung untuk menuju ke juara.
Masih di Sportholic bersama aku Belinda Amanda ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang pencak silat ya kan, pencak silat ini lagi punya hajatan besar, yakni Kejurnas Pencak Silat. Nah, dan ini tuh diikuti dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, ya namanya juga kejuaraan nasional ya kan. Dan untuk Kejurnas kali ini itu diadakan di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya untuk kalian. Ratusan pesilat dari berbagai kota, mulai Jawa Timur hingga Jakarta dan daerah lainnya, mengikuti Kejurnas Perisai Diri di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Pada Kejurnas ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan ganda serta tanding. Para pesilat tersebut mempertunjukkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi jawara nasional tahun ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Balik lagi di Sportholic nih, Sobat Sport. Nah, di sini Belinda mau tanya nih, ya kan, di rumah nih Sobat Sport ada yang suka main game nggak? Atau e-sport gitu lah ya. Di sini nih di anak-anak SMA Brawijaya Smart School ya kan, khususnya OSIS-nya ini lagi kayak menggalakkan lomba, khususnya paling karena mereka habis pas itu ya, kayak penilaian akhir sekolah gitu, dan akhirnya ada kelas meeting sebelum akhirnya liburan. Nah, ini dimanfaatkan banget sih sama OSIS-nya mereka dengan acara kelas meeting ini, salah satunya adalah e-sport. Nah, kayaknya keren banget gitu kan. Karena biasanya kalau kelas meeting itu kan ya olahraga agak berat, volley kayak apa, kayak lari-lari nggak jelas kayak. Nah, tapi ini berbeda karena e-sportnya lagi digalakkan banget. Jadi ya kan lumayan ngagem-ngagem berhadiah gitu ya kan, say. Gimana sih keseruannya e-sport di SMA Brawijaya Smart School? Ini dia liputannya untuk kalian. Antusiasme siswa SMA Brawijaya Smart School terlihat di aula sekolah yang penuh dengan tim e-sport dan penonton yang mendukung timnya masing-masing. Menurut Nathan, Humas OSIS SMA BSS, laga e-sport ini termasuk cabang olahraga baru dalam acara class meeting tahun ini.
siapa nih dari kalian yang lagi gila bola nih ya kan? Pastinya banyak banget nih dari kalian Sobat Sport yang lagi gila-gilanya atau lagi hype-hype-nya gitu ya untuk FIFA World Cup. Ini juga ya antusiasme bola ini juga kita bisa lihat dari Brawijaya Smart School ini karena mereka juga melakukan FIFA Football ya kan antar kelas nih ya kan. Keren banget karena ini juga banyak banget nih antusiasnya, diikuti 18 peserta dari berbagai kelas dan yang pastinya banyak banget kan itu pendukung-pendukungnya mereka yang pasti bersorak-sorak kayak kamu dukung mana gitu kan ya. Pasti seru banget nih untuk class meeting dari Brawijaya Smart School kali ini. Kerumunan siswa SMA Brawijaya Smart School nampak di aula samping sekolah. Para siswa asik mengikuti laga FIFA Football yang diadakan dalam rangka class meeting tahun 2022. Menurut Nathan, Humas OSIS SMA Brawijaya Smart School, olahraga game ini juga untuk menyemarakan Piala Dunia 2022. Masih membahas tentang class meeting dari SMA Brawijaya Smart School. Nah, kalau kalian tahu nih permainan bola basket, nah ini adalah ajang ataupun laga terfavorit yang dilakukan di class meeting BSS ini. Karena ya kan antusiasmenya sungguh luar biasa ya kan. Dimana-mana ya kan pastinya orang-orang ataupun ciwi-ciwi ini kan suka banget nih sama permainan sepak bola. Dan untuk laganya sendiri ini udah sampai babak penyisihan lah ya. Karena di hari Jumat sudah dilakukan semifinal dan di hari Senin telah melakukan finalnya. Seperti apa keseruannya final dari pertandingan basket ini? Pertandingan basket dalam rangka class meeting OSIS SMA Brawijaya Smart School ini, menurut staf sosial media OSIS Erlangga, diikuti oleh berbagai tim dari kelas 10 hingga 12 dengan babak penyisihan dan final. Pertandingan ini termasuk olahraga favorit yang banyak diminati oleh siswa selain pertandingan futsal dan juga diadakan sebelum laga basket. Buat class meeting kita hari ini itu ada beberapa rangkaian lomba. Yang pertama itu kita ada futsal. Tadi pas hujan-hujan tuh anak-anak pada futsal. Itu buat tim yang ada di sini itu dibagi menjadi kayak perangkatan 2 tim. Kelas misalnya ambil contoh kelas 10. 10-1, 10-2, 10-3 mereka menjadi satu tim melawan 10-4, 10-5 dan 10-6. Lalu berikutnya kita ada basket. Yaitu kita basket ini dari sebelum Jumatan sampai setelah Jumatan. Dan sebentar lagi match-matchnya akan menggapai match-match terakhir. Untuk antusiasi siswa sendiri bisa dibilang sangat bagus. Siswa-siswa di sini sangat excited dengan lomba-lomba yang ada di sini, terutama untuk basket dan futsal tadi banyak sekali yang menonton. Dan kita dari antusiasi tadi tersebut kita bisa mendapatkan keuntungan dari bazar yang telah kita sediakan.
Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Kalau kalian tahu di Thailand itu ada yang namanya perayaan gitu kan. Aku juga lupa sih namanya. Cuman ini ada yang sedikit banyak mirip lah sama kegiatan dari kelas meeting dari BSS ini. Ini adalah strategi untuk bermain air. Jadi untuk setiap orangnya itu harus punya strategi yang khusus ya kan, supaya air atau tembakan airnya itu tidak mengenai mereka. Nah kayak gitu tuh. Yang di Thailand juga kayak begitu kan perayaannya. Di BSS ini juga nggak mau kalah. Jadi penerapan dari kalau kita bilang perayaan yang di Thailand itu dijadikan sport di sini. Jadi ini melatih kekompakan mereka supaya bola-bola air itu tidak mengenai badan mereka. Dan hasilnya mereka bisa mendapatkan juara yang terbaik dari perlombaan bermain air ini. Kayaknya seru banget deh. Yuk kita lihat liputannya seperti apa. Staf media sosial OSIS SMA Brawijaya Smart School Erlangga menjelaskan water party ini menjadi kegiatan yang favorit bagi siswa. Water party terdiri dari 3 jenis. Yang paling seru adalah water shoot atau perang air antar kelompok siswa. Untuk water party sendiri, kita mempunyai beberapa rangkaian lomba seperti yang pertama itu ada slippery bowl. Slippery bowl ini kita itu seperti melepaskan kaos kaki, tapi dengan tim sambil mengangkat baskom berisi air yang mana jika misalnya di tim itu mengalami semacam ketidakseimbangan, maka hukumannya adalah pencipratan air tadi. Dan selanjutnya kita punya water shoot. Jadi kita kayak tembak-tembakan menggunakan pistol air, dan timnya nanti kayak dikasih semacam kardus sebagai sasaran tembak. Dan yang terakhir kita mempunyai pipa bocor. Di pipa bocor ini kita akan mendapatkan, tim akan mendapatkan pipa yang dimana akan dilubangi, lalu diisikan air dan dimasukkan bola. Tugas dari tim tersebut adalah menjaga agar bola tadi bisa mencapai permukaan tanpa keluar dari pipa itu sama sekali. Ya, mungkin untuk lomba-lomba yang akan dilaksanakan di SMA BSS ini untuk hari ini sekitar segitu saja. Masih bersama Belinda Ama di Sportholic ya kan. Kalau tadi kita masih sudah membahas tentang maca lagi, permainan tembak-tembakan. Kenapa jadi maca? Sekarang masih berbicara tentang water shoot ya kan. Ya karena SMA BSS ini juga kayaknya antusiasmenya tuh tinggi banget. Nah kita bisa lihat dari perwakilan kelas 10 ini yang mungkin melawan teman-teman sebayanya ya atau seangkatan mereka melakukan ya kalau kita bisa bilang ini adalah permainan atau perlombaan tembak air. Ini kayaknya antar kelas lebih seru daripada antar tingkatan gitu ya. Kayak gimana nih keseruannya antar kelas ini? Yuk, ini dia liputannya untuk kalian. Safira kelas 10 SMA Brawijaya Smart School mengaku senang mengikuti pertandingan water shoot ini. Melalui grup siswa, timnya sudah mendapat briefing dari panitia mengenai teknis pertandingan dan aturannya. Dirinya mengaku senang karena pertandingan ini juga mengandung unsur permainan dan kekompakan tim. Berkontribusi dengan sesama kelompok. Berkontribusi gitu. Jadi kayak lewat grup itu dikasih caranya, teknisnya gitu. Kalau dari saya pribadi sih, saya sangat senang ya, karena permainan ini tuh seru.
Nurani Safira Abadi ini adalah siswi MAN 5 Kota Malang yang menorehkan prestasi luar biasa di Kejurnas Sri Sultan Hamengkubuwono X 2022. Dia berhasil mendapatkan juara pertama untuk Kejurnas ini. Wow, selamat ya karena kamu bisa meraih prestasi yang sungguh luar biasa di penghujung tahun 2022 ini. Nurani Safira Abadi bertanding dalam kelas G kategori tanding. Pada babak final, Safira melawan pesilat dari SMAN 1 Tasikmalaya, Jawa Barat. Siswa kelas 12 ini akhirnya mampu mengandaskan lawannya dan berhak meraih juara 1 Kejurnas Perisai Diri yang berlangsung di Kota Batu. Oke, berita tadi juga seharusnya bisa memotivasi sportaholic di rumah ya, karena pastinya dengan jiwa-jiwa yang masih muda itu bisa menorehkan prestasi yang sungguh luar biasa di tingkat nasional. Dan ini juga motivasi nih buat teman-teman semuanya di rumah supaya bisa lebih aktif lagi untuk memperjuangkan apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Asik. Oke deh, kalau gitu ini sudah di penghujung acara, Belinda harus pamit undur diri. Tapi jangan lupa tuh selalu menyaksikan Sportaholic setiap hari Minggu jam 1 siang hanya di UBTV, aktif dan kreatif. Untuk itu, Belinda kasih saran buat kalian, stay positif, stay healthy, and salam olahraga. Bye-bye!